Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pengelola Masjid Hidayah, para pengurus lain, ketua dan pengurus inti, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir dari Hidayah, di luar Hidayah dan juga di luar Cipta Indah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai wasilah bagi kemudahan kita menjalankan aktivitas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesuksesan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi hajat dan juga doa kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan kajian surah Al-Anfal ayat 29. Surah Al-Anfal ayat 29. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ليميز الله الخبيث
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ini merupakan kalimat panggilan sayang Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Penggunaan kalimat amanu, ya ayyuhalladzina amanu, menggunakan kata kerja karena iman kita ini kadang naik, kadang turun. Maka Asy-Syafi'i mengatakan mereka dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayang. Panggilan sayangnya itu ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana kita memanggil sayang kepada anak-anak kita. Kita memanggil dengan panggilan sayang kepada mereka. Kata Asy-Syafi'i, kalau sudah Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah di belakangnya. Ayat ini berkaitan dengan sebelumnya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhumullaha wa rasul. Jangan kita mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, juga mengkhianati apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Yang diamanahkan oleh Allah kepada kita itu antara lain diri kita, harta kita, anak-anak kita. Semuanya ini amanah dari Allah. Karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta, semua perhiasan, semua kekayaan, semua properti yang kita miliki itu sebenarnya menjadi ujian bagi kita. Apakah kita menggunakannya di jalan Allah atau tidak? Maka pada ayat ini ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika engkau betul-betul taat kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, menikmatinya dalam keseharian kita dengan berbagai ibadah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqana, mampu untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Bapak Ibu, perhatikan dengan diri kita. Setelah kita menjadi orang Islam, nanti pelan-pelan dengan ibadah yang diberikan oleh Allah, Allah menunjukkan kemana kita. Dan di dalam proses kita mencari ilmu tadi, nanti Allah memberikan kepada hati kita penerang untuk membedakan ini yang benar, oh ini salah. Kemarin yang ini nggak benar, kita tinggalkan. Ini yang benar. Nah, maka para ulama tafsir mengartikan furqanan itu adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada hati kita untuk membedakan, oh ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Semakin lama kita dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah, semakin banyak petunjuknya itu. Kita sudah biasa sholat, tapi dalam sholat itu masih banyak petunjuk-petunjuknya Allah. Oh ternyata kalau sujud harus begini, oh ternyata kalau rukuk harus begini. Kita sudah biasa berinfak, tapi ternyata infak itu dari satu ke satu yang lain berbeda-beda hati kita. Oh ternyata infak yang tangan kanan berinfak, tangan kiri nggak harus seperti ini. Oh ternyata infak itu walaupun kita sudah bisa ikhlas, suatu ketika kita ada ragu keikhlasannya. Ini ikhlas apa enggak? Ini kok gimana? Nah, seperti itu. Disitulah nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan furqan, memberikan petunjuk kepada hati kita, bisa membedakan ini yang betul, ini yang harus diikuti. Ini yang disebut dengan furqan. Lalu yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah tidak menggunakan kalimat min, tapi Allah menggunakan sayyi'atikum. Dan Allah akan mengampuni kalian dari
sayyi'atikum, dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi orang yang berada dalam ketakwaan kepada Allah terus berupaya ibadah, ibadahnya antara interval satu dengan yang lain itu menghapus dosa-dosanya. Kita kumpul di sini minggu ini dengan minggu kemarin itu dihapus oleh Allah. Semua dosa yang ada di sekitar itu. Kita sholat dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, terus begitu. Kita diampuni oleh Allah. Begitu juga kita merasakan yang lain, infak, sama. Kita puasa, sama. Oleh sebab itu, disitulah pentingnya istiqomah. Karena di antara interval waktu itu ada pengampunan dari Allah. Seandainya kita nggak laksanakan karena berhalangan, misalnya seorang ibu yang sedang berhalangan nggak sholat, karena sholat ini sudah biasa dilakukan, maka oleh malaikat tetap ditulis sholat. Oh, ini ibunya lagi berhalangan ini selama seminggu, selama beberapa hari, tapi oleh malaikat tetap ditulis. Kenapa? Karena kalau dia tidak berhalangan, pasti dia sholat. Disitulah pentingnya kita istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kadang kita punya kesalahan sama orang yang kita sudah nggak tahu, nggak bisa berhubungan sama dia, atau sudah meninggal. Ya Allah, gimana? Kepada Allah. Allah kan nanti yang berhak untuk mengampuni, maka dari semuanya itu nanti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah juga akan yaghfir lakum dzunubakum. Allah juga akan menghapus dosa-dosa kalian. Kenapa ada kesalahan dan dosa? Kesalahan ini yang berkaitan dengan manusia. Mungkin kita salah pada orang lain, kadang kita tidak sadar berbuat salah. Ini kesalahan ini berkaitan dengan manusia. Yang kedua berkaitan dengan haknya Allah, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Jadi selesai. Kalau kita bertakwa itu sebenarnya banyak persoalan bisa selesai. Wallahu dzul fadli adzim. Dan Allah adalah zat yang memiliki banyak karunia yang agung. Artinya apa? Masih banyak lagi yang lain selain kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi yang lain. Kalau kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya itu menjadi berkah buat kita. Kemana-mana diberkahi, kemana-mana menjadi orang yang diberkahi. Yang kedua, kita dimudahkan dalam banyak urusan. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Selalu ada solusi dalam banyak hal. Selalu ada solusi. Kita mau ini, mau begini nggak enak, udah kita diimin aja. Nanti Allah kasih solusi. Oh ternyata selesai sendiri. Kita begini, aduh rasanya gimana ya? Udah kita diimin dulu. Ternyata bisa diselesaikan dengan orang-orang yang ada di situ. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali nanti keberuntungannya di dunia maupun di akhirat. Wa id yanquru bika. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy yang yanquru bika berupaya untuk memperdaya kamu Muhammad. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalimat ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa orang kafir itu musuh yang nyata. Dalam Al-Quran disebutkan dua musuh nyata semua orang Islam. Yang pertama setan, yang kedua orang kafir. Innahu lakum aduwwum mubin. Mereka adalah musuh yang nyata, orang kafir. Nah, di sini kaitannya dengan Nabi. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, orang kafir ini selalu menghalang-halangi, memperdaya mereka. Wa yanquru bika.
alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Liyusbituka, bentuk daripada memperdayakannya itu adalah mereka akan menangkap kalian Muhammad dan para pengikut kalian. Coba, kita tidak pernah mengalami yang seperti ini. Pernah nggak ibu mau ke masjid ditangkap oleh orang? Tidak ada yang cerita. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara dulu Nabi beserta para sahabat, termasuk yang perempuan, itu nggak bisa sebebas kita dalam beribadah. Mau ke Masjidil Haram ditangkap, gitu. Apalagi mereka dari kaum yang lemah, apalagi mereka para budak mau mengakui Muhammad nggak berani. Yang berani itu orang-orang yang hebat, karena berani berhadapan dengan majikannya. Di sana pada waktu itu, kalau berani menghadapi majikan itu sama dengan hukuman mati dia. Karena budak itu dibawa kepenguasaan daripada majikannya. Maka enak sekali kita ini dalam beribadah. Nabi bersama para sahabat itu ditangkap mau ibadah dan ditangkap lius ditugas. Mereka akan menangkapmu Muhammad. Atau kalau begitu awiyah dulu lebih berat lagi. Mereka akan membunuh kalian. Kenapa? Karena keyakinannya berbeda, dianggap berbeda dengan para pendahulu mereka, termasuk orang-orang tua mereka, termasuk nenek moyang mereka. Dianggap sebagai agama baru yang memporak-porandakan tradisi yang ada di jahiliyah. Dianggap memecah umat. Padahal ini adalah agama yang asli, agama yang paling benar, agama yang dibawa oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi ternyata di dalam kenyataannya agama ini mengalami perjuangan yang sangat berat. Awiyah rujuk, atau mereka mengusir kalian. Dari mana mengusirnya? Dari Mekah. Jadi ayat ini berkaitan dengan asbabun nuzul. Ketika orang-orang Quraisy sudah kehabisan cara untuk mendekati Muhammad, lalu mereka mengatakan kalau gitu kita tangkap aja Muhammad. Kalau kita tangkap, repot juga nanti. Bani Hasyim yang protes, kita kena semuanya. Atau kita bunuh, sama. Atau kalau nggak begitu, kita usir dari Mekah. Jadi pemikirannya sudah ada di situ, sehingga Allah menggambarkan ini. Dari tiga cara ini, lalu yang disepakati adalah dibunuh. Tapi bukan satu orang yang membunuh, karena kalau satu orang yang membunuh ada hukum qisas di situ. Yang membunuh bakal dibunuh. Supaya terlepas dari hukum qisas, maka diambillah tokoh-tokoh pemuda yang paling kuat dari semua kabilah. Dikumpulkan mereka. Nanti kalau membunuh Muhammad, membunuhnya harus rame-rame. Semuanya membunuh, sehingga nanti akan terbebas dari qisas. Karena yang membunuh itu ternyata rame-rame. Maka ayat ini turun. Lalu Allah mengatakan, wayamkuruna wayamkurullah. Mereka mencoba untuk melakukan tipu daya kepada Muhammad beserta pengikutmu, wayamkurullah. Tapi Allah juga melakukan tipu daya kepada mereka. Jadi makar itu ada dua. Makar yang baik yang dilakukan oleh Allah dan kaum muslimin. Jadi kita kalau melakukan apa-apa ini kan perlu mengatur strategi. Mengatur strategi itulah bagian dari makar. Makar yang baik yang dilakukan oleh orang Islam. Ketika kita membangun masjid, perlu seperti itu. Karena mereka juga melakukan hal yang sama, makar juga. Dalam sebuah negara makar ini nanti ada.
orang yang berkumpul sudah bersepakat merencanakan untuk menjatuhkan presiden, itu juga makan. Maka ditangkap kebanyakannya. Tapi makan ini tidak selalu negatif. Makan itu juga bisa positif. Maka di sini wayang kuruna, wayang kuruna. Mereka mencoba untuk melakukan tipu daya, tapi nanti dibalas oleh tipu daya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairul makirin. Dan sebaik-baiknya tipu daya adalah tipu daya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tipu daya itu untuk kebaikan. Tipu daya itu untuk menegakkan agama Allah. Maka dalam kaitan dengan ayat ini, ketika nanti orang-orang Quraisy sudah sepakat untuk mendatangi rumah Nabi, Nabi nyuruh kepada Ali untuk tinggal di biliknya, di kamarnya. Ali disuruh tidur di kamarnya menggunakan selimutnya Nabi, lalu Nabi keluar dari rumah. Orang-orang sudah ada di depan rumah semuanya. Nah, apa yang dibaca oleh Nabi? Dalam riwayat dikatakan yang dibaca oleh Nabi adalah bagian dari surah Yasin. Bagian dari surah Yasin. Yang mana itu surahnya? Waja'alna min bainihim syadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dari Al-Quran itu, kalau sering sudah kita baca, kita gunakan untuk kepentingan tertentu, ternyata bisa. Ibu nggak ingin dilihat oleh orang-orang lain. Baca ini, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kita ingin apa misalnya? Sembuh, baca dalam Al-Quran. Kita ingin melakukan apa? Ambil ayat dari Al-Quran. Salah satu daripada fungsi Al-Quran adalah untuk memberikan solusi kepada kita. Maka boleh kita baca. Nabi dalam riwayat juga membaca itu. Lalu ternyata begitu Nabi keluar, orang-orang pada tidur semuanya yang di depan rumah. Nabi keluar, tidak ada yang melihat. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatuna, tanda-tanda kebesaran kami, salah satunya ada Al-Quran. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, ini terjadi dulu dan sekarang. Qalu, mereka menjawab, qad sami'na, kami juga ngerti itu Al-Quran, kami juga pernah dengar gitu. Sekarang begitu kan, qad sami'na, kami juga ngerti, kami juga dengar. Lalu dibaca oleh qari, dibaca oleh para ulama, dibaca di media-media banyak, media digital banyak. Tapi mereka mengatakan, law nasya'u laqulna mithla hada, jika kami mau, kami juga bisa membuat semisal Al-Quran. Kan sombong sekali. Mereka mengatakan sebenarnya kami juga bisa membuat semisal Al-Quran, tapi kenyataannya nggak dibuat-buat. Ada seorang penyair menghina Nabi kemana-mana. Jadi orang menghina itu membawa pengaruh dia kemana-mana. Dia mempengaruhi orang lain. Maka orang kalau sudah dengki itu kepada orang lain, itu orang lain yang nggak tahu apa-apa diajak untuk dengki. Maka perhatikan kepada orang-orang yang begini, sebaiknya kita menjauh. Kita nggak ngerti apa-apa, dia ngomong keburukan kepada kawannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang ini benci kepada yang dibenci oleh dia. Sama dengan orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Kalau kami mau, law nasya, kami juga bisa membuat seperti Al-Quran. Laqulna misla hada,
kami juga bisa membuat seperti Al-Quran. Lalu ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buatlah seluruh ayat seperti Al-Quran. Tidak bisa. Buatlah 10 surah seperti Al-Quran. Tidak bisa. Buatlah 1 surah saja seperti Al-Quran. Tidak bisa. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat karya yang melampaui Al-Quran. Ini untuk menunjuk kepada kita bahwa mereka itu dengan mengatakan sekiranya kami mau, kami bisa, itu menunjukkan kesombongan mereka. Begitulah sifat dari orang yang tidak beriman. Maka orang yang tidak beriman itu walaupun kelihatannya diam, pada hakikatnya sombong. Bukan sikapnya kepada orang lain yang sombong, tapi sombong terhadap kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Ketika orang tidak mengikuti Al-Quran, sebenarnya sombong. Kenapa sombong? Dia sombong pada Allah. Sombongnya kenapa? Nah, dia itu siapa? Gitu. Apakah dia bukan makhluknya Allah? Kok masih sombong dengan penciptaannya? Nah, gitu. Maka kesombongan ini nanti kemana-mana. Kesombongan ini kemana-mana, menyebabkan dia tidak suka dengan orang-orang yang beriman. In hadza illa asatirul awwalin. Mereka mengatakan Al-Quran itu tidak lebih hanyalah dongeng dari orang-orang terdahulu. Coba, Al-Quran itu tidak dongeng. Padahal bahwa itu Al-Quran itu ayat demi ayat, kata demi kata itu indah sekali. Tidak ada satu karya di muka bumi ini yang ketika kita baca langsung menyentuh hati kita, masuk dia ke dalam pikiran, dia mencerahkan, ke dalam hati dia membuat hati menjadi tenang, kepada amalan badan kita ini menjadi khusyuk dengan Al-Quran. Nggak ada karya yang seperti itu. Kalau ibu punya buku, coba baca lagi buku yang baca lagi buku yang ibu paling suka ya. Baca coba tiap hari bisa nggak? Bosan juga. Tapi Quran, baca Quran tidak akan pernah bosan. Itu salah satu dari mukjizat Al-Quran. Semakin dibaca, kita semakin mendapatkan hal yang baru. Semakin kita mendalami, semakin kita mendapatkan petunjuk di dalamnya. Ini kesombongan yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang musyrik adalah mereka mengatakan Quran itu asatirul awwalin, isinya cuma dongeng. Yang kedua, wa idh qala Allahumma, dan ingatlah ketika mereka berkata, mereka berdoa pada Allah juga, Allahumma ya Allah, in kana hadza wal haq, seandainya yang dibawa oleh Muhammad Al-Quran ini benar, min indika, dari sisimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama, maka buktikan ya Allah dengan engkau menurunkan hujan batu dari langit. Coba, ini kan bodoh banget nih. Kenapa bodoh banget? Sudah tidak mau beriman kepada Al-Quran, tapi dia tidak minta petunjuk. Kalau orang, ya Allah saya tidak beriman kepada Al-Quran, coba beri saya petunjuk. Kalau Al-Quran itu benar, ini masih nalar ini orang. Tapi kalau dia mengatakan, ya Allah, kalau Al-Quran yang dibawa Muhammad itu benar, turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Ini menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Bahkan ada orang yang tidak beriman kepada Allah, itu selalu mengatakan, kalau kamu tetap mengikuti agama ini, saya siap untuk menjamin seandainya kamu nanti disiksa di neraka, saya akan jamin biar saya disiksa oleh Allah.
Emangnya kuat dia menjamin orang lain? Menerima siksaan untuk dirinya sendiri saja orang tidak kuat. Apalagi dengan kesombongan yang seperti itu. Maka kesombongan ini kesombongan yang sudah melampaui batas. Awitina bi'adzabin alim. Kalau tidak begitu ya Allah, turunkan kepada kami azab yang pedih seperti ada kaum-kaum dahulu. Kira-kira ya kalau yang minta itu orang kafir kepada Allah, itu didengar nggak Allah? Didengar, tapi nggak akan dikabulkan. Maka kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya didengar, tapi nggak diapa-apain, karena nggak ada sambungannya, Kalau mereka mendapatkan semua kebajikan yang ada di dunia, itu karena rahmatnya Allah, rahmatnya Rasul. Seandainya di dunia ini tidak ada hukum alam, nggak bisa mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia. Tetapi karena di dunia ini ada hukum alam yang diciptakan oleh Allah, dari situlah mereka mendapatkan rahmat, sehingga mereka bisa tetap hidup walaupun memusuhi Nabi, walaupun tidak beriman sampai meninggal dalam keadaan kafir, masih tetap nggak apa-apa. Memang kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jawabannya ayat yang berikutnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah. Wa ma kana, dan tidaklah kami akan mengazab mereka dengan benar-benar azab yang kami turunkan. Wa anta fihim, sementara engkau Muhammad hidup di tengah-tengah mereka. Coba, ini adalah permintaannya Nabi. Permintaannya Nabi apa? Ya Allah, bedakan umat saya ini dengan umat terdahulu. Kalau mereka berbuat kezaliman kepada saya, penganiayaan kepada saya, tadi menangkap saya, membunuh saya, mengusir saya dari Mekah, jangan disiksa. Kenapa jangan disiksa? Kasihlah siksanya ya, kalau nanti di akhirat saja. Karena jangan kasih siksaannya di dunia. Maka ayat ini kemudian muncul, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Allah tidak akan benar-benar mengazab mereka, wa anta fihim, selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka, selama engkau masih hidup, maka itu nggak akan pernah. Ada adab yang muncul, ada adab yang kecil di dunia. Mereka nanti tokoh-tokohnya terbunuh semuanya, kebanyakannya mayoritasnya itu di perang Badar. Ya, yang ikut di perang Badar mereka terbunuh dengan pedih, dengan siksaan Allah yang pedih. Tapi itu siksaan yang kecil. Allah masih memberikan rahmat dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang ada orang yang melampaui batas, membunuh banyak kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh Presiden Israel, Perdana Menteri Israel. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mereka tidak akan disiksa oleh Allah dengan siksaan di dunia selama masih ada orang-orang yang mukmin yang beristighfar. Nanti sudah nggak ada. Gantinya apa? Gantinya yang membentengi mereka dari siksaan Allah adalah istighfar kita. Maka istighfar itu luar biasa. Tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita astagfirullahaladzim, kita itu dijauhkan oleh Allah dari berbagai kesulitan. Kita dijauhkan dari penyakit, kita dijauhkan dari musibah. Bukan hanya kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Karena istighfar itu kita tujukan buat semuanya. Astagfirullahaladzim, walidayya, waliman lau haqqun alaina, walidayya muslimin wal muslimat. Bahkan yang mati sekali, wal muslimin wal mukminin wal mukminat,
ahya'i minhum wal amwat. Maka orang mukmin itu luar biasa. Doanya itu meliputi bukan hanya di dunia, tapi orang yang sudah meninggal sekalipun itu mendapatkan ampunan dosa. Maka kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman, harus kita hadapi. Gitu. Jangan berharap, ya Allah, kasihlah sisa kepada mereka, sisa seperti Nabi Nuh, Nabi kan. Ya, gitu. Atau ada orang dari keturunan anggap dari keturunan Nabi, ketika kita tidak peduli sama dia karena dia melakukan sesuatu yang tidak pas, ya Allah, ini adalah dzurriyyahnya Rasul. Tolong ya Allah, siksa kepada orang ini. Enggak kan. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa sama dalam banyak hal manusia ini. Mau dzurriyyahnya Rasul, mau yang lain sama. Bahkan Nabi itu berjuang untuk mempersamakan orang-orang yang ada di Mekah, baik yang Buddha maupun yang tidak Buddha. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Dibiarkan oleh Allah. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka ini sudah menghalang-halangi orang beribadah di Masjidil Haram? Coba. Kan orang yang tidak beriman itu menghalangi kita. Mau di masjid dihalangi. Udah kita dengarkan adzan katanya mengganggu mereka. Ya udah, nanti kita ketemu nanti ketemu aja di sisi Allah nanti. Nah, engkau akan di mana, kita akan di mana. Nah gitu. Jadi sifat dari orang yang tidak beriman itu tetap dari dulu sampai hari kiamat itu sama. Mereka akan menghalangi orang-orang yang beribadah. Karena mereka merasa alasannya itu tidak nyaman. Padahal hidup ini harusnya menegakkan kalimat Allah. Wa ma kanu awliya. Mereka menganggap sebagai orang yang disayang juga oleh Allah. Padahal jadi yang diberikan oleh mereka itu sebenarnya anggapan yang salah. Oh, saya buktinya disayang oleh Allah. Apa buktinya? Saya hidupnya masih bagus, lebih baik dari orang yang Islam katanya. Bukan begitu. Bahwa engkau diberikan semua karunia baik di dunia itu memang didahulukan oleh Allah. Apakah dengan dikasih begitu kita masih beriman, bisa berubah? Ternyata tidak berubah, terkafir. Nanti dari semua yang diberikan itu akan berbalik. Hartamu menjadi sarana untuk menyiksamu. Anakmu termasuk juga. Semua properti yang kau nikmati di dunia itu juga akan berbalik menjadi anak nanti ketika berada di akhirat. In awliya'uhu illa muttaqun. Yang benar-benar menjadi kekasihnya Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu kalau berdoa itu mandi. Ya Allah, begini. Dikabulkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah. Dilancarkan semua. Walaupun semuanya itu sengaja diberikan qadar. Qadar itu ketetapan yang segitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya mereka tidak melampaui. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi tidak banyak orang yang mengerti yang seperti ini. Jadi orang-orang yang kaya yang tidak beriman itu tetap menganggap bahwa yang mereka lakukan itu juga dalam kebenaran. Maka banyak orang beragama merasa sama-sama benar. Jadinya kita sulit. Ini yang benar yang mana? Gitu. Terutama yang masih anak-anak remaja. Ini yang benar yang mana? Itu sebenarnya agama ini. Gitu. Padahal kalau kita rujuk pada sejarah, yang benar itu yang Islam. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muqa'aw wa tasbih. Dan kalau mereka beribadah di Masjidil Haram, di Baitullah,
Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka itu ibadahnya bersiul dan tepuk tangan. Makanya nggak boleh. Makanya sebagian besar ulama tidak membolehkan bersiul bertepuk tangan di dalam masjid. Bahkan dalam riwayat dikatakan mereka juga menggunakan nyanyian-nyanyian yang nyanyiannya itu mengganggu Nabi bersama sahabat yang lain. Kan di Mekah itu bebas orang menjalankan ibadah, tapi yang diganggu hanya satu, orang Islam. Coba. Inilah bentuk dari mereka. Jadi mereka membuat siul-siulan, bertepuk tangan, lalu nyanyi-nyanyian. Ini yang menyebabkan sebagian besar ulama nanti tidak memperbolehkan tiga hal ini di masjid. Walaupun ada yang bersifat moderat, diperbolehkan jika tujuannya itu untuk memuji Allah. Nah, maka kalau dilakukan di masjid, tapi dalam untuk memuji Allah, sebagian kecil dari ulama masih memperbolehkan. Nah, ini menjadi alasan kenapa tidak diperbolehkan bertepuk tangan, bersiul di masjid itu, bernyanyi juga di masjid, karena memang yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dulu itu. Maka dikiaskan sekarang. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Karena dia kafir, maka hartanya dipakai untuk apa? Untuk memusuhi Islam. Itu sudah di mana-mana. Karena dia tidak beriman kepada Allah, dia akan menghalangi semua cara menuju kepada Allah. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini antara yang hak dengan yang batil itu punya pendukungnya sendiri-sendiri. Yang batil itu sudah dengan cara yang sangat halus, Tujuannya mana? Orang-orang Islam. Bagaimana orang Islam ini bisa dikafirkan? Termasuk melalui anak-anaknya. Gitu. Bagaimana caranya? Sekolahnya di tempat yang bermanajemen yang bukan Islami, misalnya begitu. Sekarang nggak kelihatan. Ini misalnya produk dari situ. Ternyata saya nggak masuk, menjadi orang kafir juga. Ya masih untung. Coba biarkan anak-anak kita, biarkan juga cucu-cucu kita dari situ. Coba lihat, nanti ada nggak yang keluar dari Islam? Bakal ada. Nah di situ. Maka orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kafir kepada Allah itu juga menggunakan hartanya di jalan mereka. Maka kenapa kita tidak menggunakan harta kita di jalan Allah? Nah itu pertanyaan. Padahal dalam Islam harta kita itu punya fungsi sosial, yaitu untuk menegakkan agama Allah. Diri kita itu punya fungsi sosial. Jadi tidak baik orang hanya ibadah di rumah aja, nggak pernah ke masjid, gitu. Atau ke masjidnya hanya Jumatan doang. Dia nggak tahu apa yang terjadi di pusat yang menjadi peradaban dia. Pusat peradaban kita itu apa? Masjid, gitu. Jadi banyak sekali orang-orang sekarang ini, orang-orang yang hidup di abad 21 itu tidak mementingkan peradaban utama mereka, yaitu masjid. Mereka bekerja, pulang ke rumah sudah capek, nganggapnya sudah segala-galanya. Padahal mereka tidak menegakkan kalimat Allah. Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan summa yutlaku. Mereka berinfak di situ. Sebagaimana orang yang beriman juga berinfak. Apa yang terjadi? Kalau orang yang beriman berinfak, dia tersimpan. Simpanannya itu terus meningkat. Tapi kalau orang yang kafir yang menggunakan hartanya untuk memusuhi orang-orang yang beriman, yang terjadi hanya kerugian. Semakin dia berinfak, semakin dia rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia akan tidak mendapatkan kebaikan apa-apa kecuali keburukan di dunia dan akhirat.
summa yughlabun. Lalu mereka nanti akan dikalahkan. Ujung-ujungnya itu yang menang adalah yang hak. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Mungkin kita sekarang bisa dikalahkan oleh mereka. Tapi kalau kita berjuang terus itu nanti sebenarnya mereka bisa kalah dengan kita. Karena Allah itu memihak kepada yang hak. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Nanti setelah itu mereka dengan sekutu-sekutunya, orang-orang yang sama-sama mendakwahkan keburukan, mendakwahkan kemungkaran, akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke neraka jahanam. Neraka yang paling berat sisanya. Kenapa Allah membiarkan itu? Oh, tetap dia jadi orang kaya ya, walaupun dia memusuhi kita. Kok tetap masih bisa hidup ya, walaupun dia memusuhi orang yang beriman. Liyamizallahul khabitha minat thayyib. Ini ditujukan agar Allah memisahkan antara yang buruk dari yang baik, supaya kita bisa lihat, oh ternyata yang baik ini, yang buruk ini. Liyamizal khabitha minat thayyib wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'd, dan menjadikan golongan orang-orang yang buruk sebagiannya itu di atas yang lain. Jadi mereka itu juga bertingkat-tingkat, sebagaimana bertingkat-tingkatnya orang yang beriman. Mereka juga saling support. Mereka juga saling support. Makanya kenapa kita tidak saling support? Kalau mereka dalam kemungkaran aja bisa saling support, kenapa yang beriman tidak? Ini harusnya disampaikan kepada bapak-bapak yang ada di rumah-rumah, yang nggak pernah keluar dari rumahnya. Harusnya perhatikan lingkungan sekitar Anda. Jadi lihatlah masjid, lihatlah. Karena hidup kita ini bukan hanya di rumah. Hidup kita itu harus ada fungsi sosialnya, harus memperhatikan pusat kebudayaan Islam. Pusat kebudayaan Islam itu sekarang adalah masjid. Fayaqrumahu jami'a, menjadikan sebagian di atas sebagian lain, lalu kesemuanya ditumpukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaj'aluhu fi jahannam. Lalu semuanya dikumpulkan oleh Allah di neraka jahanam, karena mereka dulu bekerja sama di dunia untuk memusuhi orang-orang yang beriman. Maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di jahanam. Ulaika humul khasir. Mereka inilah orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena dikasih semua karunia dari Allah, tapi untuk memusuhi Islam. Itu meruginya. Kul, katakan Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Siapa ini? Ini Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Iyan tahu yufar lakum ma qad salaf. Kalau kalian menyudahi permusuhan terhadap orang-orang yang beriman, yufar lakum, kalian akan diampuni oleh Allah. Ma qad salaf, apa-apa yang telah kalian musuhi sebelum-sebelumnya. Jadi orang yang ingkar kepada Allah, terus musuh orang yang beriman, bahkan nanti dia, walaupun dia keluar dari tempat kita, nanti di sana itu masih ngomong dia, oh saya kesini karena begini. Nah, gitu. Kalau kalian tetap seperti itu, kalian tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada bara di dalam hatinya untuk memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditujukan kepada orang yang masih tetap memusuhi Islam. Kalau kalian tidak berhenti memberhentikan hati kalian untuk memusuhi orang-orang yang beriman, kalian akan sia-sia. Hidup akan sia-sia, mati bahaya.
Tapi kalau kalian berhenti memusuhi, maka Allah akan ampuni. Ampuni, Allah pasti mengampuni coba. Karena mereka tidak memusuhi. Wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwal. Tapi kalau kalian masih berlaku untuk memusuhi orang yang beriman, faqad madat, Allah kata, sungguh telah berlalu apa? Sunnatul awwalin, sunnah dari orang-orang terdahulu yang memusuhi para nabi. Apa itu? Mereka akan mendapatkan kebinasaan, mereka akan mendapatkan kehinaan, matinya dalam keadaan hina. Nanti di akhirat lebih bahaya lagi, mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab yang pedih. Adab yang pedih itu, badan kita itu sebenarnya sudah nggak sanggup lagi menerima adabnya itu, tapi tetap terus ditimpakan oleh Allah karena memang sudah tidak perlu dikasihani oleh Allah seperti ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita untuk mengistiqomahkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berbagai kebajikan-kebajikan. Karena semuanya itu, kebaikannya itu tidak akan kembali ke siapa-siapa, akan kembali kepada masing-masing kita dan keluarga kita. Allah menghindarkan kita untuk menjadi orang-orang yang memusuhi agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita agar kita tidak hanya baik secara pribadi, tapi kita juga baik secara sosial. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua yang telah dijelaskan di dalam ayat-ayat yang sudah kita pelajari tadi, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang mukmin yang muttaqi. Mari kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nahmi, hamdan syakir, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka 'afuwwun karimun fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya, semua dari kami pribadi kami mohon maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.